Halo juragan, mungkin dari beberapa juragan sudah tidak asing dengan yang namanya penyakit patek atau antraknos ya. Nah, antraknos ini untuk dampaknya atau efek dari penyakit ini sangat besar ya juragan untuk kerugiannya. Jadi alangkah baiknya atau alangkah bagusnya kita mencegah dulu atau juga kita mengenal cara pengendalian dan cara pengobatannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang itu juragan. Jadi simak baik-baik tentang videonya. Nah, cendawa patek sendiri itu dapat menginfeksi batang, buah, daun, bahkan di buah cabenya juragan. Jadi ini untuk di efeknya atau di dampaknya juga banyak ya. Nah, untuk penyakit patek ini biasanya menyerang di semua usia juragan, dari fase perkecambahan, fase genitatif, fase vegetatif, dan bahkan di pasca panen. Penyakit antraknos atau patek ini juga masih bisa menyerang juragan. Nah, kalau infeksi untuk di bagian buah cabai itu biasanya di fase buah menjelang matang atau saat buah sudah matang juragan. Jadi pasca panen itu dan hampir panen dan sesudahnya panen. Nah, untuk gejalanya yang kalau di buah itu dia akan ada bintik-bintik berwarna kehitaman di bagian buah dan sedikit melengkung masuk ke dalam buah. Jadi ada kayak lubang atau gerongan itu ya juragan, seperti cekungan. Nah, gejalanya yang lebih lanjut, buah akan mengkerut, busuk, dan berjatuhan juragan. Nah, ini juga menjadi salah satu kerugian yang besar ya juragan, karena untuk jumlah panennya itu atau jumlah kerugiannya itu bisa mencapai di atas 50%. Nah, dari cekungan tadi yang berwarna hitam itu dia bisa menyerang dari buah yang belum matang, sehingga lama-kelamaan atau mau matang itu cekungan ada beberapa ya juragan, bukan cuma satu cekungan di cabai tapi ada beberapa, bisa 5 bisa 4. Nah, itu kalau sudah parah juragan itu akan menjadi satu dan buah cabenya itu seketika akan rusak dan rontok. Jika sudah terkena, kita harus melakukan pengendaliannya juragan. Pengendalian penyakit antraknos ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu ada menggunakan bibit yang sehat juragan atau bebas dari penyakit antraknos. Karena kalau juragan memakai bibit yang sudah terkena penyakit antraknos atau patek ini, dia akan lebih cepat terkena penyakit antraknos atau pateknya juragan. Jadi selalu pakai benih yang sehat dan selalu pilih benih yang antivirus juragan. Misal seperti ini ya juragan, ada di sini ada Siostavi, ini juga sangat tahan terhadap Gemini virus dan yang lainnya. Nah, rekomendasi dari saya sih mending memakai benih yang sudah jelas tahan virusnya, walaupun jaminannya kecil tapi setidaknya kita lebih meminimalisir untuk terkena virusnya. Oke, kita ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu juragan bisa menggunakan bekas lahan yang bukan dari cabai atau terong, mentimun. Nah, karena dari tanaman itu dia menjadi inang dari patek ini. Kita ke yang selanjutnya juragan. Yang selanjutnya itu nomor 3. Nomor 3 adalah melakukan perempelan tunas air, melakukan penyiangan dan memperbaiki drainase, seperti cek apakah ada genangan atau ada saluran air yang rusak karena genangan ini sangat memicu dari penyakit patek lebih cepat berkembang biak ya juragan. Karena jamur sendiri itu lebih gampang berkembang biak jika suhu dari sekitarnya atau dari di sekitar tanamannya itu lembab ya. Kita ke selanjutnya juragan. Yang nomor 4 itu juragan bisa mengatur jarak tanam atau bisa diperlebar sedikit. Misal juragan memakai jarak tanam yang 65 kali 70 cm. Dengan cara pelebaran jarak ini bertujuan dan bermaksud agar tanaman tidak menjadi lembab. Kalau bisa juragan, dia ditanamnya zigzag juragan, jangan lurus tapi kanan kiri kanan kiri. Nah, seperti itu juga lebih bisa mengurangi untuk yang kelembaban juragan. Jadi tanaman di sekitar tidak lembab dan tidak memicu jamur untuk berkembang biak. Yang kelima, juragan bisa menggunakan plastik mulsa perak. Nah, kenapa saya merekomendasikan menggunakan plastik mulsa perak? Itu dikarenakan pantulan dari matahari ke mulsa perak itu bertujuan untuk menyentuh daun yang berada di bawah juragan atau bawah daun. Nah, bertujuan agar bagian bawah daun itu tidak lembab dan
memicu jamur untuk berkembang biak. Nah, pemakaian mulsa ini juga bertujuan atau ada manfaatnya yang lain itu seperti gulma tidak tumbuh di sekitar tanaman, karena gulma ini juga menjadi salah satu inang jamur maupun hama ya juragan. Selalu sanitasi lahan, jangan ada gulma di sekitar tanaman. Manfaat mulsa selanjutnya itu dia bisa mencegah perkembangbiakan spora, karena spora bisa menular atau berkembang biak lewat percikan air ya juragan. Nah, kita ke yang keenam juragan. Yang keenam itu juragan bisa menambahkan atau memberi pupuk yang unsur kalsiumnya tinggi. Pemberian unsur kalsium ini bertujuan supaya dinding sel itu menjadi lebih kuat dan lebih susah ditembus oleh jamur maupun spora juragan. Pemberian kalsium ini juragan bisa melakukan dengan cara pengocoran dolomit kepada tanaman. Yang 7 juragan, jika semuanya dari nomor 1 sampai 6 sudah dicoba tapi tidak ada istilahnya pengurangan terhadap tanaman yang terkena penyakit, juragan bisa memakai alternatif ini. Pengendalian terakhir bisa menggunakan fungisida kontak yang berbahan aktif, contohnya mancozeb, propinep, dan tembaga hidroksida juragan. Selain itu, juragan juga bisa memakai fungisida yang berbahan aktif, fenokonazol, ibukonazol, dan yang lain sebagainya. Nah, jika memang pengendaliannya sudah tidak bisa dengan cara yang 1-6 tadi, juragan bisa mencoba yang 7 ini. Ini alternatif dan kemungkinannya berhasil itu juga cukup besar ya juragan. Nah, untuk pengertian patek dan cara pengendalian serta pencegahannya kurang lebih seperti itu juragan. Jika ada pertanyaan dari juragan, bisa komen di bawah ya, mau itu seputar patek atau yang lainnya, tidak apa-apa. Nanti kalau saya bisa membantu jawab, akan saya jawab. Oke juragan, sekian video dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.